disiplin positif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar disiplin positif di sekolah. Nah, sebelum kita mulai, saya ada permainan sebentar. Permainannya menggunakan kata-kata. Jadi ikuti apa yang saya katakan. Ikuti apa yang saya katakan dalam hitungan 1-3 nanti dimulai. Terus saya akan mengakhirinya juga dengan hitungan 1, 2, 3. Nanti fokus di Bapak Ibu. Ya, saya mulai. Ikuti apa yang saya katakan. 1, 2, 3. Maju, maju, mundur. Maju, mundur. Mundur, mundur, maju. Mundur, mundur, maju. Maju, 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 maju. Maju, 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 maju. Berapakah jumlah maju? Berapakah jumlah maju? Iya, betul Ibu Tani. 1, 2, 3, saya stop ya. Nah, jadi perintahnya tadi apa? Mengikuti apa yang saya katakan, lalu akan saya akhiri dengan 1, 2, 3 juga. Nah, diikuti aja, nggak usah mikir berapa ya jumlahnya ya. Tadi ada yang mikir ke bawah itu ya. Nah, itu adalah permainan kata, permainan konsentrasi. Jadi selain ada tepuk, ada dari suara juga dari kata-kata. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini membangun budaya positif. Membangun budaya positif adalah salah satu kita menyiapkan ibaratnya itu ladang yang subur bagi tumbuhnya murid. Jadi Bapak Ibu itu tugasnya luar biasa. Bapak Ibu adalah nanti yang membawa anak-anak itu menjadi ini ladang yang subur. Ladang yang subur. Jadi yang membuat anak-anak sukses itu adalah nanti Bapak Ibu sendiri. Tapi juga jangan lupa bahwa kita juga harus berpihak kepada murid. Ya, murid tetap yang utama bagi kita. Nah, ini ada beberapa teori. Ada teori stimulus respon dari Ivan. Ya, ini bahwa pandangan bahwa perilaku itu berbahasa bermula dari stimulus rangsangan aksi yang menimbulkan respon reaksi atau gerak balas. Nah, bisa dibaca lagi Bapak Ibu. Lalu ada teori kontrol William. Ada lagi miskonsepsi kontrol di sekolah. Nah, ini ada ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid kita. Kita itu tidak boleh Bapak Ibu memaksa murid kita. Kamu harus menjadi A, kamu menjadi B, itu tidak boleh. Itu adalah hal-hal yang harus kita hindari. Lalu ada juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ini adalah berupa bujukan. Nah, ini bisa kita ibaratkan seperti misalkan Bapak Ibu punya sesuatu yang sangat berharga, lalu Bapak Ibu pegang dengan erat-erat. Nah, itu yang bisa menjadi kontrol adalah Bapak Ibu sendiri. Itu mau dirayu sama temennya misalkan yang punya adalah Bu Rista, lalu ini dimiliki oleh Bu Susi. Ya bagaimanapun caranya Bu Rista mempertahankan itu adalah haknya Bu Rista. Jadi Bu Rista dia kontrol. Pokoknya ini nggak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, itu adalah kontrolnya kita. Nah, anak-anak itu juga punya kontrol sendiri. Jadi mereka mengontrol sendiri. Kita hanya mengarahkan, kita hanya menuntut. Tidak boleh memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melupakan karakter. Nah, kadangkala Bapak Ibu pernah merasakan misalkan anak itu berbuat salah, udah bandelnya luar biasa, lalu tiba-tiba kita akan berkata begini, Dok, jangan seperti itu, Ibu itu malu loh sama Bapak kepala sekolah. Tiap kamu ada ulah mesti kamu dipanggil. Ibu itu yang malu. Nah, itu kan anak jadinya merasa bersalah. Nah, sebenarnya itu juga tidak bagus. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ya,
ya, orang dewasa itu nggak boleh memaksa yang lebih muda. Nah ini ada stimulus respon dan teorinya, bisa Bapak Ibu baca lagi. Lalu ini ada makna disiplin. Nah, kalau yang terkenal itu adalah dari Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus disiplin yang kuat. Jadi kalau kita punya anak-anak yang kuat, ya kita sekolahannya juga akan bagus, dan di masyarakat mereka juga akan bagus. Nah, ini juga mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau itu tidak cakap melalui self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin kita. Dan peraturan demikian harus ada dalam suasana yang merdeka. Ya, sebagai pendidik tujuannya ini menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, nanti kita ulas lagi Bapak Ibu. Nah, nilai-nilai kebajikan yang paling kita kenal itu adalah dari profil pelajar Pancasila. Itu ada apa saja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah ini ada teori motivasi dari Gianni. Motivasinya ada 3, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, lalu untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain, lalu untuk menjadi orang yang ingin dihargai. Nah ini kadang-kadang kita masih seperti itu nih. Kita bantu orang, kalau nggak ada imbalannya kita nggak mau. Nah itu sebenarnya nggak bagus. Dan kita harus mendisiplinkan anak-anak jangan sampai terbiasa seperti itu. Jenis tindakan, nah ini kita bisa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman ini, apakah Bapak Ibu masih menggunakan hukuman? Masih digunakan Bapak Ibu? Tidak ya. Kalau konsekuensi? Masih. Ya. Restitusi? Ya, tapi belum sempurna. Ya, tapi sudah memulai Ibu ya. Tingkatan yang bagus. Barunya 50%. Ya, itu sudah bagus Ibu, 50%. Nah ini ya, jadi kalau hukuman itu adalah tidak direncanakan tiba-tiba, jedul, pakai marah-marah. Nah itu adalah cirinya si hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu sudah kita sepakati. Jadi ada aturan dulu, dan makanya perlu di awal pembelajaran terutama itu kita nanti ada membuat keyakinan kelas dulu Bapak Ibu. Jadi pentingnya keyakinan kelas itu nanti terus kalau ada anak yang melanggar kita tanya keyakinan kelas kita seperti apa ya. Karena melanggar loh, berarti konsekuensinya apa nih? Boleh. Karena sudah disepakati. Tapi kalau hukuman itu belum disepakati sama sekali, jadi sampai dulu. Nah yang paling bagus ini Bapak Ibu, restitusi. Restitusi itu kita posisinya tidak pakai marah-marah, tapi kita mengajak murid kita untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita pancing anaknya bagaimana perasaannya, kok sampai melakukan seperti itu, melakukan kesalahan. Terus kira-kira mau diselesaikan bersama tidak, punya solusi bersama tidak. Lalu nanti ditanyakan kembali ke keyakinan kelas, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Terus kamu solusinya apa habis ini? Oh saya mau minta maaf kepada si A misalkan kalau punya masalah sama kita. Saya akan menyelesaikan dengan si A, terus saya tidak mengulangi lagi, terus saya akan bilang sama teman-teman meyakini lagi apa yang menjadi
restitusi, tapi kita juga harus melihat dulu seperti apa. Tapi memang sabar, melakukan restitusi itu kita harus sabar. Kalau nggak sabar, dia kembali lagi ke hukuman. Jadi memang harus perlahan dan harus dilihat juga anaknya seperti apa. Nah, dampak dari pemberian hukuman itu ya Bapak Ibu sudah tahu ya, mulut ambil sakit, tidak nyaman, kayak gitu. Nah, terus ini yang paling sering menyembunyikan kesalahan. Atau malah dia juga tidak mau terbuka sama siapapun, ini yang paling berbahaya. Seperti ada rasa trauma nih Bapak Ibu. Nah, mari Bapak Ibu kita coba untuk pemahaman Bapak Ibu tentang hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang satu, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Kira-kira apa? Hukuman. Oke, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman dan tidak ada 1 tahunnya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Mari banget begini Bapak Ibu. Hukuman. Menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, karena dia sudah berbuat salah ya harus ada konsekuensinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, ya hukuman. Ngeri banget ya Bapak Ibu. Mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ya, karena ini ada pelajarannya dan sudah ada kesepakatan di awal, maka dia menjadi konsekuensi. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semua di basket ini. Nah, ini Bapak Ibu ada perbedaan dari hukuman, konsekuensi, restitusi. Monggo nanti bisa dibaca lagi, contoh-contohnya juga ada di sini. Ini juga sudah. Nah, ini ada bahasa-bahasa negatif, netral, dan positif juga nanti bisa dipelajari lagi. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika murid banyak yang melanggar peraturan atau tidak disiplin? Harusnya guru bagaimana Bapak? Melakukan restitusi. Ya, melakukan restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif. Tapi yang perlu Bapak Ibu ingat adalah tunggu sabar. Ya, prosesnya tidak mudah. Nah, ini ada lagi tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ada bisa ini tentang penghargaan. Jadi pengaruhnya itu jangka pendek, jangka panjang, lalu tidak efektif, lalu juga merusak hubungan. Ibaratnya nih, saya sering membantu Bu Rista biasanya ngasih ke saya penghargaan, tapi tiba-tiba suatu hari Bu Rista itu nggak kasih imbalan kepada saya, terus nanti saya sama Bu Rista. Nah, itu kan menjadi tidak bagus. Jadi kayak mengharap terus untuk imbalan itu tidak bagus. Lalu mengurangi ketepatan ya, tidak juga. Ini ada lagi menurunkan kualitas. Jadi kalau misalkan ayo kirim nilai rapor nanti dapat ST gitu. Nah, itu nanti kalau misalkan tidak ada hadiah itu terus males-malesan apa lainnya itu juga tidak bagus. Lalu mematikan kreativitas. Lalu penghargaan mendukung dan motivasi dari dalam diri. Nah, ini tadi kita masuk di keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Dia isinya adalah tentang nilai-nilai kebajikan universal yang disusun dan disepakati bersama. Jadi nanti membuatnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu mengajak anak untuk membuat kesepakatan kelas, terus mereka membuat dulu kata-katanya. Terserah bebas dulu. Karena kan kesepakatan berarti harus dari mereka dulu, bukan dulu. Nah, nanti setelah kata-kata itu kita ubah menjadi kalimat positif. Karena keyakinan itu harus dijadikan positif.
dibuanglah sampah pada tempatnya. Nah itu nanti anak-anak akan terbiasa, oh buang sampah ini buang kilo, ada tempatnya tersendiri. Nah seperti itu. Lalu nanti dicari universalnya, nilai-nilai universalnya, misalkan disiplin, misalnya tentang gotong royong, berarti nanti adanya jadwal pikir, saling membantu, dan seperti itu harus ada. Nah kalau bisa, ya setelah dari kelas keyakinan itu seharusnya bisa juga dibawa menjadi keyakinan sekolah. Jadi bukan lagi namanya kakak atau sekolah, tapi menjadi keyakinan sekolah. Ini lebih berat Bapak Ibu. Nah ini ya berupa senantiasa dibuat dalam bentuk positif ya, yang sudah saya sebut tadi. Lalu semua harus terlibat. Nah ini ditinjau kembali. Jadi prosesnya itu harus ditinjau. Tidak bisa kita membiarkan anak. Kalau dibiarkan nanti balik lagi. Tapi kita harus rutin. Jadi kita sabar. Nah ini ada contoh-contohnya. Nah ini yang sudah menjadi ada universalnya, nilai-nilainya hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Lalu ada posisi kontrol dan Bapak Ibu membutuhkan membuat masalah orang merasa bersalah dengan pemantau manajer. Nah, Bapak Ibu, kalau bisa Bapak Ibu itu sudah mulai yang pemantau dan manajer. Nah, tapi nanti dilihat juga anak masalahnya seperti apa, anaknya memang tipenya seperti apa. Tapi jangan sampai ke itu lagi Bapak Ibu, jangan lagi. Restitusi tadi sudah saya. Nah ini ya, restitusi itu adalah tawaran bukan memaksa. Jadi kita nanya ke anak solusinya bagaimana. Setelah ini bagaimana ini ya, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ya di sini positif itu adalah tingkah laku apa yang dianggap baik dan tepat. Akibat berupa konsekuensi yang harus ditanggung bersama ada ya, bertindak sesuai nilai kebajikan universal, mampu mengontrol diri, bertanggung jawab dengan apa yang dipilih untuk dilakukan, tahu tujuan yang dicapai, muncul dari hati, dan motivasi intrinsiknya. Manfaatnya ini ada beberapa, efek jangka panjangnya juga ada, dan anak merasa yang ini yang penting, merasa dihargai bukan dipermalukan. Kalau dihukum itu dipermalukan. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa kata-kata yang akan saya sampaikan. Jadi dari tingkah laku semoga menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan yang menetap di hati dan pikiran akan menjadi karakter. Karakter akan menetap dalam jangka waktu yang panjang. Oke, terima kasih Bapak Ibu materi yang sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tapi mungkin ada satu saya ingin bertanya, apa perasaannya hari ini dan apa yang sudah diterima didapatkan dari hari ini. Monggo Bu Rista, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Rizka. Perasaan saya pada hari ini mengikuti penyampaian materi dari Bu Rizka sangat luar biasa, sangat menyenangkan. Lebih membuka diri saya lagi, banyak belajar dari materi-materi yang sudah
Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Katanya kamu habis bertengkar dengan Sabrina ya? Iya Bu, habisnya saya kesal. Kenapa kesal? Sabrina terus menerus tuh nyontek tugas saya. Oh begitu, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, ibu juga akan berbuat yang sama. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Sabrina? Saya marah-marah Bu, terus juga saya maki-maki dia. Gak sengaja juga saya ngebrak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iyalah Bu, masa saya diam aja. Sedangkan dia seenaknya sendiri nyontek tugas saya tanpa berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Sabrina. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang dilanggar? saling menghormati antar teman. Ya betul, menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Kalau penting, keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus bisa lebih bersabar dan bisa mengontrol emosi saya. Kalau ada teman yang mencontoh saya melaporkan ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran. Ya, tepat sekali tindakanmu Naswa. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Saya Najwa Maulidia dari kelas 8C. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan ibu guru untuk dapat mengendalikan diri sendiri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghormati teman-teman. Karel, tadi ibu mendengar laporan dari guru bidat. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? kurang lebih 3 kali Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan Bu. Baik Karel, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Siap, setuju Bu. Kita cari solusi bersama ya. Iya Bu. Sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Karel sering datang terlambat? Mohon maaf Bu, saya sering begadang sambil main HP. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai keyakinan kelas kita tidak. Tidak Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tentang kedisiplinan Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Baik, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan tidak jadi menumpuk dan kita dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena sering terlambat. Ya Karel, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat Bu dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat sekolah. Ya Karel, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Sekarang silahkan kembali ke kelas ya. Siap, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karel Pramudia Wistara dari kelas 8E. Terima kasih Ibu Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan dan saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih Ibu Guru.